Film dimulai dengan sebuah bandara di Amerika Serikat, di mana ada sebuah pesawat bernama Vista Pacific 7500 berukuran besar yang mempunyai 2 lantai, dan lagi siap-siap untuk berangkat menuju ibu kota negara Jepang di malam hari. Para penumpang mempunyai tujuan mereka masing-masing yang akan mereka lakukan di Jepang. Ada yang healing liburan biasa, ada yang untuk merayakan bulan madu, bahkan ada yang liburan bersama untuk terakhir kali sebelum mereka bercerai. Setelah para pramugari mempraktekkan cara memakai jaket pelampung, ada seorang cowok yang masih memakai tablet untuk memamerkan ke cewek sebelah, kalau si cowok mau healing jalan-jalan ke Asia, salah satunya ke Bali. Tapi pembicaraannya segera terganggu dengan seorang pramugari yang memperingatkan untuk mematikan semua alat komunikasi elektronik, dan begitu si cowok tetap gak mau untuk mematikan tabletnya, si cewek sebelah pun menjadi kesal dengan mematikan langsung tablet si cowok. Setelah kapten pilot mendapat izin untuk lepas landas, dia pun mulai menambahkan kecepatan di landasan pacu, dan akhirnya pesawat Vista Pacific 7500 pun mulai terbang di angkasa. Beberapa waktu kemudian ketika semuanya berjalan dengan lancar, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi, jadi semua orang yang berdiri cepat-cepat kembali ke tempat duduk untuk mengencangkan sabuk pengaman. Dan setelah beberapa waktu, turbulensi itu mulai menghilang perlahan-lahan, dan akhirnya laju pesawat pun kembali normal lagi, bersamaan dengan kapten pilot yang memberitahu kalau tadi mereka harus menerobos lapisan awan padat. Alhasil para penumpang pada merasa lega, tapi tidak untuk seorang pria bernama Lance, yang mulai memegang dadanya karena mengalami sesak napas, sampai Lance menarik perhatian para pramugari. Oleh karena itu si pramugari yang bule meminta bantuan ke para penumpang yang merupakan seorang dokter, dan mengambil alat bantu pernapasan. Si pramugari lalu melihat mulut Lance yang mulai berdarah, dilanjuti dengan menggigit tangannya secara sengaja, jadi dia disuruh untuk berhenti, dan membuat banyak orang menjadi lebih penasaran dengan apa yang terjadi. Melihat gak ada dokter di pesawat ini, salah satu orang yang bekerja sebagai paramedis bernama Martin mulai membantu Lance, dan bertanya berbagai penyakit yang diderita Lance, namun dia gak menjawab. Begitu dia berharap-harap kalau dia gak mau habis hidupnya, tiba-tiba dia menjadi kaget seakan dikagetkan sama sesuatu, dilanjuti dengan tarikan, sampai dia gak sadarkan diri dan gak bernapas. Oleh karena itu dia diangkut ke belakang pesawat untuk diberi pertolongan pertama, mulai dari menggunakan alat kejut jantung, pendorongan ke jantung, dan memberi napas buatan. Tapi setelah beberapa kali melakukan ketiga cara itu, Lance gak mau juga untuk bangun, sampai akhirnya Martin menyatakan kalau Lance udah gak bisa sadarkan diri lagi, dan akhirnya dia pun meninggal. Setelah mengetahui kabar itu, kapten pilot melaporkan ke pihak pembantu penerbangan terdekat tentang meninggalnya Lance, lalu mengutarakan usaha pendaratan darurat itu dianggap gak perlu dan berbahaya, apalagi lokasi pesawat udah berada di tengah laut sekarang, jadi pesawat akan terus terbang sesuai jadwal. Ini bisa dimengerti pihak pembantu penerbangan, oleh karena itu mereka memberitahu kalau akan ada tim medis, yang akan menunggu di bandara ibu kota Jepang nanti untuk pesawat. Karena udah ada beberapa orang yang melihat Lance mengalami kejadian yang aneh, si pilot meminta para pramugari untuk menenangkan para penumpang, dan meminta mayat Lance dibawa ke lantai 2, sehingga para penumpang yang ada di sana diminta untuk pindah ke tempat duduk lantai 1 yang masih kosong, dan sebagai kompensasinya, mereka mendapatkan 2 buah voucher kelas 1 untuk terbang kemanapun pilihan penumpang. Tinggal tersisa sekitar 8 jaman untuk sampai ke bandara ibu kota Jepang, di mana para penumpang pada penasaran kemana mayat Lance dibawa, sampai ada beberapa dari mereka yang ketakutan untuk melihat mayat. Ini membuat seorang cewek baju putih bernama Liz, menyadari kalau penumpang sampingnya bernama Lin lagi ketakutan akan kematian, tapi dia memperingatkan kalau kematian itu adalah bagian dari hidup. Namun Liz membalas kalau kematian itu bagian dari hidup Lin, bukan dirinya sendiri, tapi Lin bisa membalas lagi dengan mengucapkan, tunggu tanggal mainnya aja. Setelah menaruh mayat Lance dengan kepalanya ditutupi dengan kain di lantai 2, salah satu pramugari memasang sabuk pengaman untuk mayat Lance, dan membuat si pramugari menjadi ketakutan ketika berada di dekatnya, menduga Lance yang tiba-tiba bisa bangun kembali. Beberapa waktu kemudian di saat si pramugari menawari kopi ke para penumpang, dia melihat giginya Lance di bekas bangkunya, berpikir itu pasti gara-gara dia sendiri yang sebelumnya menggigit tangannya, sehingga si pramugari tentu aja menjadi ketakutan. Pengalaman aneh lainnya juga diderita penumpang lain, di mana ibu jari Martin menjadi kebiruan, dilanjuti dengan botol para penumpang yang menjadi hancur, dan gelas yang bergetar-getar.
Berpikir ini tanda-tanda terjadinya turbulensi lagi. Para pramugari menyuruh semua orang untuk cepat-cepat memasang sabuk pengaman, dan akhirnya pesawat pun mengalami turbulensi hebat, sampai membuat situasinya menjadi kacau dengan beberapa orang yang pada mental ke langit-langit. Gak lama setelah itu para pilot mendapat peringatan masalah tentang tekanan kabin, jadi mereka cepat-cepat memakai masker oksigen. Begitu juga para penumpang sesaat setelah masker oksigen pada keluar. Ketika istrinya Martin menghirup masker oksigen, ternyata maskernya gak berfungsi. Oleh karena itu Martin membantu memakai masker miliknya, sementara dia sendiri memakai masker oksigen yang terdekat. Tapi setelah dia membantu orang lain yang belum berhasil memakai masker oksigen, dia melihat istrinya yang udah pingsan dengan maskernya yang terlepas, jadi Martin cepat-cepat memakaikan masker miliknya, dan akhirnya si istri pun bisa bernapas lagi. Beberapa saat kemudian, tanda peringatan tekanan kabin menghilang. Oleh karena itu semua orang di dalam pesawat bisa melepaskan masker mereka masing-masing. Kapten pilot kemudian mengumumkan penyebab masalah tekanan kabinnya, kalau itu gara-gara sebuah kebocoran dari turbulensi parah sebelumnya, jadi petugas akan memperbaiki kerusakannya dan pesawat harus terbang lebih rendah. Setelah situasi kembali menjadi normal lagi, ada cowok baju putih yang terus melihat di sekeliling pesawat, dan setelah dia mengira udah aman, dia pun pergi dari tempat duduknya. Ternyata, dia mau pergi mendekati mayat Lance di lantai 2 dengan situasi yang gelap, di mana dia mau maling jam tangannya yang pernah dilihat si cowok kalau jam tangan itu mewah punya. Belum puas dengan malingnya, si cowok juga melakukan selfie bareng dengan mayat Lance untuk memamerkan hasil malingnya, dan ketika si cowok bilang kalau mayat Lance gak banyak bicara, mayat Lance menoleh ke arah si cowok. Dan begitu dia membuka kain mayat Lance, si cowok entah kenapa menjadi kaget bercampur ketakutan melihat mayat Lance, dan akhirnya si cowok pun teriak sekencang-kencangnya. Selain itu, kejadian aneh juga terjadi ke beberapa penumpang, terutama Liz yang mengira melihat orang di balik layar laptopnya, dan Martin yang mengira melihat seseorang datang dari sayap pesawat dalam sebuah film di layar bangku, sebelum menunjukkan dirinya kalau dia itu adalah Lance. Sementara itu ketika kapten pilot mau berkomunikasi dengan pihak penerbangan Jepang, dia gak mendapat balasan apa-apa selain suara statik, sehingga para pilot mulai menjadi heran dengan situasi ini. Di saat itu ketika para pramugari memeriksa para pramugari melihat si cowok baju putih yang gak ada di kursinya, jadi setelah mendapat jawaban dari penumpang sebelahnya kalau si cowok baju putih pergi ke lantai 2, para pramugari pun mau gak mau harus pergi ke tempat mayat pria itu berada. Ternyata, si cowok baju putih gak ada di sana, begitu juga mayat Lance. Oleh karena itu para pramugari melapor ke kapten pilot, dan dia meminta untuk memeriksa ke seluruh bagian tempat duduk penumpang. Tapi setelah diperiksa, ternyata mayat Lance gak ada di mana-mana, yang membuat para penumpang menjadi heran dengan apa yang terjadi. Namun Martin mengetahui kalau para pramugari lagi mencari mayat Lance. Setelah Martin mendengar pembicaraan para pramugari secara gak sengaja, jadi dia menyarankan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Lance itu, karena Martin menduga semua kejadian aneh yang terjadi adalah karena Lance. Oleh karena itu Martin dan beberapa orang pergi mengambil dan memeriksa tas Lance, dan menemukan kartu identitasnya yang berasal dari kota Corona, Amerika Serikat. Mereka juga menemukan 2 botol berisi rambut putih dengan label nama, dan sebuah laptop yang terkunci. Gak lama setelah itu datang Lin yang membawa kotak milik Lance, setelah Lin melihat kotaknya yang dia anggap mencurigakan. Tapi sebelum kotak itu bisa dibuka, datang para pramugari yang menjadi kesal melihat Martin dan kawan-kawan pada mencoba membuka benda milik orang. Oleh karena itu mereka menjelaskan alasannya dan menyarankan untuk menggeledah kopernya yang ada di ruang kargo. Awalnya para pramugari merasa ragu dengan dugaan Martin dan kawan-kawan, namun setelah para pramugari berpikir 2 kali kalau Lance itu penumpang yang mencurigakan, mereka pun setuju untuk memeriksa ruang kargo dengan si pramugari bule yang turun untuk memeriksa. Setelah beberapa gangguan selama mencari kopernya Lance, si pramugari berhasil menemukannya, jadi si pramugari membukanya, namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan tangan Lance yang bergerak. Tangan Lance itu lalu bangkit dari koper, sementara si pramugari menjadi ketakutan melihatnya, dan akhirnya nyawanya pun terancam. Ketakutan itu juga dialami seorang cewek ketika dia memeriksa kehamilan di toilet, di mana dia melihat kabut putih yang muncul dari bawahnya, lalu mayat Lance muncul dari sana, dan akhirnya si cewek pun teriak sekencang-kencangnya di saat tangan mayat Lance menarik kakinya.
Sementara itu ketika Martin dan kawan-kawan berhasil membuka penguncian kotaknya, ternyata isinya adalah sebuah boneka yang bisa bergerak, dan ada sebuah catatan kalau boneka ini adalah Shinigami, atau boneka kematian. Lin mengetahui apa itu Shinigami, jadi dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah dewa kematian. Jika orang habis hidupnya sebelum waktunya, maka orang itu harus merelakan segalanya agar dia bisa pergi dengan damai. Jika orang bisa melakukan itu, maka Shinigami akan datang menjemput orang itu, menjemput ke akhirat. Sekarang yang menjadi pertanyaan Martin dan kawan-kawan adalah, kenapa Lance mau membawa boneka seperti ini di pesawat, yang gak diketahui Lin, tapi dia yakin satu hal, yaitu Lance itu gak rela untuk habis hidupnya. Sementara itu ketika si pramugari Asia memikirkan masalah hubungan keromantisannya, dia melihat teman pramugarinya yang belum balik-balik. Oleh karena itu si pramugari Asia mendekati lubang menuju ruang kargo, dan tiba-tiba ada tangan Lance yang mengagetkan si pramugari dengan teriak. Teriakan itu diketahui Martin dan kawan-kawan, jadi mereka pergi ke lantai 2 untuk memeriksa si pramugari, yang membuat dia menjadi sedikit lega. Namun sebelum dia bisa mendekati Martin dan kawan-kawan, tiba-tiba ada sesuatu misterius dari tempat penyimpanan barang yang menarik si pramugari, dan akhirnya suaranya pun gak kedengaran lagi. Alhasil Martin dan kawan-kawan menjadi kaget, tapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi lagi. Oleh karena itu mereka cepat-cepat pergi ke bawah untuk mencari si pramugari bule, dan di tengah pencarian, mereka melihat pintu ruang kemudi pilot yang masih terbuka. Jadi mereka mencoba untuk masuk ke dalam, dan ternyata, kedua pilot udah habis hidupnya dengan masker oksigen yang masih mereka pakai. Ini membuat Martin dan kawan-kawan menjadi heran, oleh karena itu mereka kembali mencari si pramugari bule, sampai Martin gak sengaja terjatuh ke dalam area penumpang di tengah pencarian, dan akhirnya dia pun merasa gak percaya ketika melihat sesuatu di depannya. Jadi dia mengajak istrinya untuk melihat bersama-sama sebuah kebenaran, yang ternyata, mereka udah habis hidupnya selama ini, dan menjadi hantu gentayangan. Alhasil mereka merasa gak percaya dan menjadi bertanya-tanya, tapi pertanyaan mereka segera dijawab sama seorang perwakilan dari pihak pesawat, kalau ternyata, semua orang pada meninggal setelah mengalami turbulensi parah sebelumnya, dan sempat mengirimkan sinyal darurat di saat terjadinya turbulensi, namun segera setelah itu semua komunikasi terputus. Menurut perkiraan pihak pesawat, turbulensi tersebut membuat badan pesawat bocor, sehingga terjadi dekompresi besar-besaran pada badan pesawat, dan ketika itu terjadi, masker oksigen gak berfungsi dengan baik karena satu dan lain hal. Alhasil dalam tekanan udara semacam itu, dan tanpa oksigen, manusia akan habis hidupnya. Awalnya Martin berpikir kalau dia udah berhasil menyelamatkan istrinya dari kekurangan oksigen, tapi dalam kejadian flashback yang diperlihatkan, Martin itu sebenarnya gagal menyelamatkan istrinya, dan akhirnya dia pun meninggal. Semua usaha komunikasi sejak saat itu gak kunjung berhasil, jadi sebuah pesawat jet diutus untuk melihat apa yang terjadi, dan si pilot pun melihat gak ada tanda-tanda kehidupan lagi di dalam pesawat. Media lalu bertanya apakah ada kemungkinan orang selamat dalam tragedi pesawat, yang dijawab si perwakilan kalau kemungkinan adanya korban selamat sangatlah kecil. Sekarang pesawat akan terus terbang dalam mode autopilot selama 5 jam, lalu kemungkinan besar akan kehabisan bahan bakar, dan akhirnya pesawat pun akan jatuh di Laut Pasifik. Ini menandakan kalau penyebab para penumpang bisa menjadi hantu gentayangan adalah, karena mereka mempunyai masalah kehidupan yang berat di dunia manusia, sampai-sampai mereka gak sadar kalau mereka udah meninggal setelah mengalami turbulensi parah. Setelah mengetahui kebenaran kalau Martin dan istrinya sebenarnya udah meninggal, mereka memilih untuk move on, dan akhirnya pesawat pun kehabisan bahan bakar dan menabrak lautan. Beberapa saat kemudian, tinggal Liz yang belum bisa menerima kenyataan tentang nasibnya, di mana dia terbangun dan melihat pesawatnya yang udah kosong. Film diakhiri dengan dia yang mendengar suara aneh yang datang dari salah satu tempat sampah, jadi dia membuka sampah itu, dan akhirnya dia pun dikagetkan dengan kemunculan sebuah tangan kebiruan. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.